Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi di video kali ini kita akan update ya untuk pergerakan dari market Bitcoin. Hari ini teman-teman, kita ada di tanggal 28 Desember. Ya, kita dapat beberapa event untuk hari ini. Yang penting adalah pending home sales, penjualan rumah tertunda. Untuk zona Amerika ini cukup penting untuk kita lihat seperti apa kondisi daya beli masyarakat tentang properti di sana. Apakah membaik atau memburuk ya. Ini tentunya harus disesuaikan juga dengan kondisi sekarang yang cenderung dalam tren penurunan akibat kebijakan dari The Fed yang menaikkan suku bunga, kemudian juga ada musim dingin, belum lagi ada banyak liburan dan juga PHK yang banyak ya, sehingga mungkin akan berpotensi menjadi penurunan lagi untuk penjualan rumah di sana. Itu untuk hari ini dan besok kita akan ada event lagi. Ini initial jobless claim dan juga oil inventory inventory. Jadi ya itulah dua event yang cukup penting di minggu ini. Setelah itu kita libur lagi, libur tahun baru. Dari berita yang lain, ini sedikit flashback aja. Kemarin China itu sempat membuka lockdown mereka karena dari warganya itu minta untuk dibuka, teman-teman. Kita tahu ya, Cina udah lockdown cukup lama, kemudian ketika kasusnya di sana menguat lagi, Cina lockdown, itu muncul banyak sekali berita demonstrasi dari para warga. Mereka udah jenuh nih di rumah terus, masa lockdown terus. Nah, setelah itu keran lockdown dibuka. Cina beraktivitas sebagaimana mestinya. Ini beritanya. Ya, ini sempat dia buka ya di 5 Desember buka, terus minggu kemudian ya 6 hari kemudian itu lockdown lagi karena memang kasusnya meningkat. Jadi ini salah satu berita dari geopolitik, bukan geopolitik, ekonomi, ekonomi global ya. Jadi kondisinya sekarang Cina lockdown lagi, artinya adalah manufaktur di sana mungkin akan tidak terlalu berproduksi dengan baik. Ekspor impor mungkin masih akan terganggu dan permintaan penawaran pun juga akan terganggu. Terus dari yang lain itu ada Putin masih perang sama si Ukraina nih, Rusia Ukraina. Ini beritanya 26 Desember. Masih terjadi perang di memperebutkan ibu kota Kiev ya. Dari pihak Ukraina sendiri berusaha untuk mengambil alih kembali ibu kota mereka, wilayah mereka. Jadi ini masih berlangsung lah perangnya. Mungkin ke depan ya mungkin masih masih tetap berlanjut nih. Ya, semoga kita dapat kabar baik ke depan teman-teman. Dari berita yang lain, kita dapat berita soal kripto. Ini ekspektasi daripada market ya untuk tahun 2023. Kita udah mau tahun baru. Jadi kalau kita lihat dari ekspektasinya di sini, beberapa orang itu berharap kalau kripto ini bakalan bisa dibilang dapat green shoot nih. Green shoot. Jadi pengennya hijau di 2023. Terus juga ada juga yang memang pengen eh, oke, ini menjadi hal yang penting yaitu masalah FTX ya, skandal FTX. Di Christmas ini bagaimana data on-chain dari Glassnode ini menunjukkan bahwa ada outflow yang besar-besaran selama 6 bulan terakhir ya terhadap market Bitcoin. Banyak orang yang withdraw Bitcoin mereka dan jadilah seperti sekarang. Bagaimana ya market bisa dibilang turun, volume perdagangannya turun, dan juga volume transaksi otomatis turun. Akibatnya pergerakan harga ya sideways di sana aja. Paling jelek kalau ada dump tiba-tiba terus ada pump tiba-tiba lagi. Jadi memang benar-benar market sekarang itu sangat dipengaruhi sama banyak kondisi yang kemarin-kemarin sudah terjadi. Ini kasus FTX, kemudian ada VAR-nya Changpeng Zhao. Semoga publik juga mendapatkan respon yang benar-benar valid nih. Ini yang benar yang mana? Apakah eh, sisi ataupun dari pihak Binance sendiri ini kondisinya nggak bagus untuk perusahaannya, atau yang benar justru Chang Peng Zhao sendiri yang mengatakan yang di luaran sana itu cuma ngevat, mereka cuma iri sama pihak Binance. Nah, ini publik masih bingung nih. Jadi semoga dapat kejelasan di 2023 seperti apa. Jadi itu sih yang menjadi pokok dari pembahasannya. Terus di sini ada berita soal
Ini oke, BTC price dips 1% on Wall Street open as Bitcoin miners worry analysis. Jadi kita tahu miners saat ini dalam kondisi rugi. Kalau di sini sih kita lihat chartnya sendiri, memang mana ya? Ini adalah hash rate ya daripada para miners. Kita tahu kondisinya saat ini hash rate-nya drop sangat signifikan ketika Bitcoinnya drop, teman-teman. Artinya apa? Artinya adalah dalam kondisi ini miners itu sangat-sangat dirugikan. Mereka mining nih, mereka mecahin nodes, mecahin kode-kode transaksi. Dimana kalau mereka benar, itu mereka akan diganjar reward sebagai hadiahnya dalam bentuk Bitcoin. Nah, hash rate-nya turun pas Bitcoin-nya turun. Jadi kan ini bener-bener menekan para para miners. Mereka nggak punya banyak dana karena mereka juga di satu sisi mereka nggak cuma mining aja, tapi mereka juga harus bayar listrik, terus maintenance alat-alat mereka. Belum lagi kalau ada masalah-masalah apa, mereka harus beli alat-alat baru kah atau pendingin baru, itu kan banyak sekali ya untuk para miners. Jadi mereka benar-benar dalam kondisi kesulitan. Kalau di sini sih kelihatan merujuk sama kasusnya itu Core Scientific yang kemarin kita sudah bahas. Core Scientific dinyatakan mengajukan pilot, sudah gugatan ke 11 ya, chapter 11 kalau nggak salah. Jadi udah di depan mata nih, perusahaan miners itu bangkrut, teman-teman. Jadi ini tentunya adalah salah satu acuan aja. Core Scientific baru salah satu. Kita belum bahas semua miners. Mungkin juga akan ada banyak miners-miners yang mengalami hal serupa, tapi mungkin tidak terlalu dipublikasi. Jadi itu concern untuk saat ini. Kondisinya benar-benar nggak bagus, teman-teman. Oke, itu terus dari berita yang lain kemarin XRP agak naik ya. Ini ada berita dari Republic of Palau yang berpartner sama Ripple untuk mendevelop digital currency strategis. Ini membuat harga Ripple kemarin naik ya, cukup signifikan. Ya sekitar 3% 4% lah. Tapi buat kelas Ripple yang market cap-nya gede ya itu lumayan sebenarnya. Oke, itu sih dari beberapa eh, data ataupun dari beberapa news. Kita update langsung untuk analisa teknikal. Dari teknikal sendiri, Bitcoin kemarin naik tinggi, dimainkan whale sampai kisaran 17. Ya, 17.000 atau di 16.959. Lumayan kenaikannya, tapi akhirnya dibanting juga. Jadi aku sendiri memang agak kurang yakin memang sama pergerakan dari market Bitcoin. Kalau kita lihat ya di time frame 1 jamnya, ini aku pakai indikator Loken, teman-teman. Kita bisa perhatikan di sini, memang ada indikasi dimainkan sama whales. Itu dari perdagangan di sini sudah kelihatan bagaimana Bitcoin seharusnya itu dibawa turun dulu. Tapi karena volumenya yang kecil, itu memungkinkan sekali buat para whales mainin harga Bitcoin dulu. Jadi dimainin dulu, malah dibawa naik malahan. Jadi di sini banyak orang yang short, ambil short, turun, kemudian ya mereka bawa naik. Jadi benar-benar di squeeze nih untuk para shorters. Terus market dibawa naik. Di sini pas market merasa wah ini udah waktunya turun. Ternyata dibawa naik lagi, malah lebih tinggi. Di sinilah banyak terjadi FOMO. Buktinya apa? Volumenya naik, teman-teman. Volumenya naik kemarin, jadi benar-benar kemarin itu dimainin sama bandar. Terus ya market dibuang lagi, dimuntahin lagi. Sekarang udah koreksi lagi. Jadi gimana? Apakah Bitcoin bakalan gimana-gimana? So far kalau kita lihat dari kondisinya saat ini, Bitcoin ini sementara masih dalam trend sideways. Kita belum confirm Bitcoinnya bisa breakdown ke bawah, ataupun dia break up kemarin. Jadi kita belum lihat tanda Bitcoin kemana. Kalau so far sih di sini yang kita lihat Bitcoin masih dalam trend sideways. Kita belum kemana-mana. Meskipun di time frame kecil kita ada dump kemarin. Ya, jadi teman-teman itu yang harus kita lihat dulu Bitcoinnya mau kemana. Apakah Bitcoin bakalan breakdown? Kalau iya, maka kemana target berikutnya? Kalau Bitcoinnya turun, teman-teman, maka ini kita bisa jadikan level support. Ya, di sini sempat ada akumulasi di kisaran 16.200. Bitcoinnya turun, berarti targetnya berikutnya adalah di 16.200. Kalau dia drop dari level 16.600, targetnya adalah di 16.270 something. Kalau akhirnya dia ngepump, dia ngebounce lagi di sini, dia balik lagi naik
ke level resistance ke 16.900. Jadi kita belum melihat yang namanya breakout. Kita tunggu aja konfirmasi kemana arah market. Sebagai salah satu perbandingan, kita pakai perbandingan emas kemarin naik sangat signifikan, ngepam lumayan ya teman-teman. Kita lihat tren emas masih dalam tren penguatan, jadi ya bagus aja buat teman-teman yang masih hold emas. Saya sendiri beli sih emas digital ya, beli emas digital. Saya nggak terlalu gini lah, pikirin lah dia mau naik atau turun, ya beli-beli aja, karena itu buat investasi yang dalam jangka waktu agak panjang, karena saya pikir emas masih akan menjadi aset yang cukup diminati dalam kondisi seperti ini. Sebuah apa namanya sebuah diversifikasi lah bisa dibilang ya, jangan kita taruh semua telur di keranjang yang sama. Terus juga kemarin ada pergerakan sedikit dari indeks dolar teman-teman. Kemarin setelah dibuka dari DXY sendiri langsung drop ya, ini meninggalkan gap dan sekarang udah kembali rebound. Dolar sendiri menurut saya ini masih dalam kondisi yang membingungkan. Dia mau kemana sebenarnya? Karena kalau kita pikir dalam kondisi sekarang yang udah turun cukup signifikan, dolar harusnya punya kesempatan nih buat balik naik dulu. Jadi kita harapnya dolar bisa mengalami tren penguatan. Mungkin naik ya dikit-dikit sampai ke kisaran 107 atau ke 109 mungkin yang lebih tinggi. Karena di sana juga ada level resistance lagi ya nanti buat dolar, kemudian baru dia drop lagi. Kalau hal tersebut terjadi, maka Bitcoin otomatis bakalan tertekan ketika indeks dolarnya naik. Tapi sementara kita belum lihat pergerakan yang terlalu signifikan pada indeks dolar. By the way, kemarin market juga masih cenderung slow, mungkin masih pada ngantuk habis libur panjang, habis party. Jadi pergerakan market nggak terlalu gimana-gimana untuk kemarin ya. Terus sedikit update aja, S&P 500 kemarin drop lagi, agak turun ya. Kalau kita lihat dari perdagangannya, ya memang sempat dibawa naik tapi akhirnya terkoreksi minus 4%, minus 0,4%. Ya lumayan koreksi yang terjadi. Sekarang kita sih belum melihat adanya pergerakan yang cukup signifikan, tapi dari pergerakan chart kemarin ini cukup menunjukkan kita bahwa buyers sepertinya dalam kondisi yang sangat lemah. Kenapa saya bilang lemah? Kita bisa lihat pantulan yang terjadi di sini ya. Bagaimana di sini ada candle merah, kemudian kita mantul, di sini ada gap. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini ada gap. Nah, gap ini belum ketutup, dia udah turun duluan. Artinya kan buyers nggak kuat nih buat naikin harga, buat tutup gapnya di kisaran 3.868 ini. Buyersnya nggak kuat buat tutup gap. Sekarang kondisinya masih tertahan sebenarnya. Belum pasti turun, tapi ada indikasi penurunan terjadi. Nah, kita masih belum melihat nih apakah bakalan naik lagi ataupun dia justru malah drop lebih ke bawah lagi. Jadi itu untuk S&P 500 masih belum naik ya. Di sini juga ada gap di atas by the way di 3.900. Nah, dari data-data ini kita sudah dapat lihat bahwa kondisinya market sekarang itu didominasi sama XAU, sama emas. Emas lebih signifikan kenaikannya, dari indeks dolar justru turun, terus juga dari S&P 500 turun, dari Bitcoin pun juga turun. Pilihan yang sulit ya teman-teman. By the way, BTC dominance-nya juga turun ya. Mungkin altcoin dapat gini nih, buat koin-koin kecil, koin-koin micin itu masih berpotensi buat naik. Nah, kalau kita lihat sih dari Bitcoin ya, itu aja mungkin so far kita masih sideways. Kemarin kita closing time frame daily so far bagus, tapi hari ini kayaknya dikena bantingan seperti ini, jadi nggak bagus lagi. Jadi bagus, nggak bagus. Jadi kita masih dalam trend sideways, masih ambigu. Hati-hati di market teman-teman. Bagi teman-teman yang melakukan transaksi, udah merasa, wah ini market bakal naik, tunggu dulu. Ataupun teman-teman yang berpikir ini market bakal turun, tunggu dulu, kita belum dapat konfirmasi yang begitu ideal untuk kita katakan market akan naik ataupun turun. Jadi dari volume perdagangan pun kemarin juga agak sedikit naik ya, sepertinya bakal naik sampai ya hari ini sampai besok lah kira-kira. Setelah itu kita libur tahun baru lagi, market sepi lagi mungkin. Jadi market masih ambigu, jangan terlalu expect
bakalan ada drop atau gimana yang signifikan ya. Mungkin bakalan sideways kayak gini dulu sih untuk jangka waktu pendek. Oke, pembahasannya gitu aja buat Bitcoin. Semoga bisa bermanfaat. Jadi kesimpulannya, market masih ambigu, arahnya belum jelas. Kalau teman-teman prefer untuk nggak trading, itu lebih baik untuk jaga-jaga aja ya. Kalau teman-teman yang trading ya hati-hati. Saat ini ada di level support, kita harap bisa balik lagi naik ke 16.900. Gitu aja, semoga bisa bermanfaat dan akhir kata saya Andri. Makasih.